Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di program Nutrisi Keluarga bersama narasumber kita Ibu Wiwit ya, Ibu Wiwit Rahayu SPMP yang merupakan dosen agribisnis Fakultas Pertanian UNS. Nah, tadi di awal mungkin sudah dibahas ya Ibu terkait dengan masalah gizi, kemudian kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya. Tapi dari dari banyaknya masalah ini pasti juga harus diusut juga nih masalahnya ini sebenarnya dari mana sih gizi ini gitu. Nah ini berkaitan juga dengan pertanian ya Ibu ya. Iya. Kayaknya lebih kompleks juga nih permasalahan gizi ini. Nah ini seperti apa ini bisa disampaikan Ibu? Iya, kalau kita bicara masalah gizi ini memang dikatakan masalah yang multi kompleks, multi sektor gitu. Sehingga nanti penyelesaiannya pun juga harus multi kompleks dan multi sektor gitu. Jadi kalau kita bicara sistem pangan dan gizi gitu ada namanya subsistem produksi, kemudian ada subsistem yang dimana kalau subsistem produksi ini kan terkait dengan produksi pangan, baik itu produksi primer seperti dari petani langsung mesti padi atau beras gitu, kemudian ada sayur-sayuran dan seterusnya. Ada juga produksi dari agroindustri, jadi perusahaan-perusahaan yang mengolah hasil pertanian menjadi pangan jadi, mungkin seperti itu bagian dari subsistem yang pertama di dalam sistem pangan. Kemudian yang berikutnya itu ada subsistem ketersediaan. Setelah ketersediaan ini selain dipenuhi dari produksi, itu juga ada faktor ekspor impor gitu, sehingga bisa jadi mungkin kita sering misalnya kayak kemarin kasus minyak goreng gitu ya, kita mungkin produksinya banyak tapi juga banyak yang diekspor sehingga ketersediaan dalam negeri kan kurang. Kalau kurang berarti nanti konsumsi masyarakat kurang gitu. Terus kemudian juga ada masalah distribusi gitu. Distribusi ini nanti ada kaitannya dengan distribusi secara fisik dalam arti misalnya wortel dari Tawangmangu gitu itu sampai ke Solo itu lancar atau tidak gitu. Itu kan terkait dengan jalannya, sarana prasarana untuk distribusi gitu. Tapi ada juga distribusi ini tidak istilahnya yang dipengaruhi oleh akses secara ekonomi gitu. Jadi ada mungkin pangan itu ada di pasar gede gitu, tetapi tidak semua orang bisa membeli gitu. Karena apa? Karena ada kemiskinan, kita tidak punya uang untuk membeli gitu. Jadi di subsistem distribusi itu ada masalah akses ekonomi maupun akses fisik sarana prasarana gitu. Kemudian setelah itu baru masuk ke aspek atau subsistem konsumsi begitu. Di mana di situ ada permasalahan terkait dengan ketidakcukupan konsumsi gitu. Kemudian ada juga cukup tapi tidak beragam gitu. Kemudian juga ada mungkin ini masalah kesehatan gitu ya. Jadi atau selera gitu. Kadang kita ini kan daerah yang atau wilayah yang penuh dengan laut. Tapi kan ternyata tidak banyak yang suka makan ikan gitu. Sampai ada program itu yang namanya gemar ikan ya, gemar makan ikan. Nah, kalau zaman dulu itu ada namanya istilah revolusi biru gitu. Jadi gerakan untuk makan ikan gitu ada seperti itu. Jadi mungkin ada dikonsumsi ada masalah gitu. Baru setelah itu nanti kurangnya asupan itu bersinergi dengan adanya masalah kesehatan, mungkin kurangnya sanitasi bersih, kemudian juga mungkin pola asuh terkait dengan kesehatan yang tidak tepat, itu yang kemudian memunculkan masalah gizi tadi gitu. Jadi memang masalah gizi ini ya kompleks, meliputi berbagai masalah, mulai dari pertanian kalau dari sisi produksi, agroindustrinya, kemudian masalah ekonomi mungkin terkait dengan harga pangan gitu. Kalau harganya mahal kan juga masyarakat tidak bisa mengkonsumsi misalnya begitu, atau juga terkait dengan pendapatan masyarakat yang rendah gitu. Itu kemudian yang kalau terkait dengan konsumsi, selera dan sebagainya tadi mungkin masalah pengetahuan gizi gitu. Iya, jadi memang kompleks sekali ya Ibu. Ini ya, seperti kayak harus setiap bidangnya itu harus mulai diperbaiki seperti itu, mulai dari pertaniannya, kemudian pendistribusiannya, juga ekonomi masyarakat ini juga yang harus ditingkatkan juga seperti itu. Nah kemudian ini menurut Ibu program jangka panjang yang cocok itu seperti apa? Kalau di dalam masalah penyelesaian gizi itu ada istilah penyelesaian jangka pendek, ada penyelesaian jangka panjang gitu.
Kalau penyelesaian jangka pendek itu adalah penyelesaian masalah gizi saat itu, misalnya dengan adanya pemberian ASI eksklusif gitu. Terus kemudian adanya suplementasi zat-zat gizi tertentu, misalnya gitu ya. Misalnya ada kalau ibu hamil itu diberi suplemen kapsul zat besi gitu, karena memang pada umumnya ibu hamil itu kan banyak yang kurang zat besi atau anemi itu, sehingga ada diberi suplementasi zat besi. Kemudian kalau di anak ada namanya istilahnya itu fortifikasi ya, mungkin agar garam itu beryodium semua gitu, maka yodium itu fortifikasikan atau ditambahkan di garam yang itu merupakan makanan banyak masyarakat gitu, sehingga nanti secara umum diharapkan masyarakat terpenuhi gizinya gitu. Jangka pendeknya seperti itu. Kemudian juga ada mungkin pengasuhan setelah melahirkan dan seterusnya itu. Jadi itu yang jangka pendek. Kemudian kalau yang jangka panjang itu ya terkait dengan yang tadi subsistem lain tadi, misalnya peningkatan produksi pertanian gitu dalam rangka penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Karena peningkatan produksi pertanian kan ya tidak hari ini langsung hari ini gitu kan. Jadi ada prosesnya gitu. Demikian juga misalnya ada kebijakan terkait tadi dengan ekspor impor gitu. Kemudian ada subsidi, kebijakan pajak gitu misalnya gitu. Kalau misalnya ada pajak yang berat misalnya atau tinggi misalnya untuk barang-barang modal pertanian, ngoten kan menjadikan nanti masyarakat tidak bisa membeli atau menggunakan alat-alat yang seharusnya itu misalnya gitu. Jadi tapi kemudian kalau adanya subsidi mungkin akan memudahkan masyarakat untuk menggunakan teknologi yang ada gitu, sehingga nanti produksinya bisa meningkat misalnya gitu ya. Jadi jangka panjangnya terkait dengan itu. Kemudian juga ada nanti terkait dengan pengembangan tadi ya, infrastruktur dan seterusnya itu yang itu maksudnya jangka panjang. Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Gitu. Ini juga lebih ke per bidangnya Ibu. Ya, maksudnya dari pertanian, dari produksinya tadi, peningkatan produksi pertanian seperti itu, kemudian dari distribusinya itu mulai dari perbaikan infrastruktur seperti itu ya Ibu ya. Nah ini mungkin dari per subsistem ini bisa dibahas lebih lanjut Ibu ya, terkait dengan produksi pertanian ini, kira-kira programnya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya di pertanian sendiri ada program-program itu banyak untuk meningkatkan produksi. Kalau sekarang misalnya ada Pajali UPSUS ya, usaha khusus gitu untuk peningkatan produksi pajali, padi, jagung, kedelai gitu. Kemudian ada tambahan lagi itu babe, bawang merah dan cabai gitu. Jadi itu untuk dalam rangka memenuhi. Kemudian ada kalau misalnya ada lagi untuk meningkatkan kemampuan atau modal, itu ada namanya program PUAP ya, pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Misalnya begitu diharapkan nanti dengan modal 100 juta di setiap gapoktan ya, gabungan kelompok tani itu bisa meningkatkan produksi pertanian begitu. Kemudian juga ada kredit ketahanan pangan gitu ya, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Misalnya begitu kalau di pertanian ada upaya kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian sehingga nanti mampu menyediakan pangan bagi masyarakat. Nah ini menurut Ibu dari program-program ini yang sekarang ini udah berjalan efektif seperti itu apa aja Bu? Kalau mungkin sebenarnya upaya itu kan mungkin sudah dilakukan secara keras, tapi kadang-kadang efektivitas ya, memang kalau efektivitas itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Misalnya pernah ada kejadian itu misalnya ketika diberi modal gitu, kadang-kadang kan takut risiko sehingga tidak digunakan untuk memproduksi produk pertanian, tetapi malah digunakan untuk simpan pinjam gitu. Ada karena mungkin takut risiko gitu kan. Memang kalau di pertanian itu kan ada salah satunya itu kan sangat terkait dengan alam, sangat terkait dengan perubahan iklim dan seterusnya. Yang itu kadang-kadang hari ini masih bagus gitu tanamannya, tapi besok sudah habis dimakan hama misalnya gitu. Jadi kadang-kadang itu ya. Tapi secara umum program-program itu telah mampulah meningkatkan produksi. Kalau kita lihat kan kemudian juga dengan ketersediaan pangan yang cukup gitu. Kalau bicara ketersediaan pangan, kalau saya pernah melakukan misalnya atau membaca ya di beberapa indikator itu, misalnya ketahanan pangan gitu, ada 3 indikator terkait dengan ketersediaan, kemudian terkait dengan akses, dan juga terkait dengan pemanfaatan pangan gitu. Itu yang paling tinggi itu sebenarnya ketersediaan. Misalnya di Jawa Tengah itu ya, ketersediaan itu artinya cukup, tetapi
yang paling rendah itu adalah dari sisi akses gitu. Dari sisi Artinya akses. gitu. Jadi mungkin ya kayak tadi ada masalah mungkin di sarana distribusi atau masalah tadi akses ekonomi ya, kemiskinan atau kurangnya pendapatan masyarakat. Itu sehingga pangan yang ada itu tidak bisa tersedia di rumah tangga, mungkin begitu ya. Jadi memang namanya juga masalahnya multi kompleks, masalahnya multisektor, maka penyelesaiannya memang harus ada koordinasi gitu istilahnya. Perencanaan yang sifatnya komprehensif untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Makanya mungkin ada istilah kalau kementerian koordinasi bidang apa, mungkin perekonomian atau sumber daya manusia kan ada juga gitu. Yang meliputi beberapa bidang begitu. Mungkin itu upaya yang bisa dilakukan lebih mengefektifkan kerjasama atau sinergi dari berbagai stakeholder yang di situ berperan dalam upaya peningkatan masalah gizi. Jadi jangan sampai istilahnya itu salah bahwa masalah gizi masalah kesehatan gitu saja, sehingga nanti orang tahunya itu diuplek-upleknya di situ gitu, tapi di sebelum-sebelumnya di hulunya kemudian di tengah-tengahnya itu tidak diperbaiki misalnya begitu. Tapi kalau seperti ini lebih kaitannya dari program-programnya dari pemerintah ya Ibu ya. Maksudnya harus ada sinergi dari pemerintah begitu yang bergerak untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau misalnya dari segi kesehatan kan mungkin dari kita bisa mengupayakan ya untuk mengatur, mengusahakan memilih makanan seperti ini itu. Nah, tapi kan kalau masalah ini memang kompleks dan dari pemerintah juga harus yang istilahnya bergerak duluan seperti itu, mencanangkan program-program yang bisa untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau sebenarnya kalau kita bicara penyelesaian masalah gizi itu memang melibatkan semua pihak ya, baik itu pemerintah maupun masyarakat itu sendiri gitu. Karena bisa saja program-program yang baik dari masyarakat dari pemerintah itu tidak akan berjalan kalau masyarakat tidak menyambutnya gitu. Makanya juga kalau terkait dengan keluarga itu ada program khusus gitu yang disebut dengan Kadarsi, keluarga sadar gizi gitu. Jadi keluarga sadar gizi ini satu program yang diharapkan keluarga itu mampu mengenali masalah gizi yang ada pada keluarganya dan juga mampu menyelesaikan gitu. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan itu misalnya itu kalau terkait dengan Kadarsi itu ya tadi memberikan ASI eksklusif. Itu salah satu programnya itu kalau situ. ASI eksklusif. Kalau kita mungkin kalau terkait dengan Islam gitu ya, jadi dorongan untuk ASI eksklusif itu kan tidak hanya sekedar nanti sehat begitu, tapi itu adalah bagian dari ibadah seorang ibu kan gitu ya, yang kalau di ayat Al-Quran dikatakan memang nanti sejak hamil sampai menyusui itu ada keadaan yang susah bertambah susah, tapi pahalanya juga besar kan gitu. Jadi dorongannya itu lebih kuat gitu dalam keluarga itu. Kemudian ada pola asuh gitu ya, karena Kadarsi itu juga salah satu memunculkannya itu karena latar belakangnya itu karena ternyata penyebab masalah gizi buruk itu yang 36,7% itu dari masalah pola asuh. Pola asuh itu terkait dengan pola asuh makan maupun pola asuh terkait dengan kesehatan yang dimaksud di situ. Jadi misalnya seperti kalau anak itu kan biasanya kalau masih ASI eksklusif kan masih cukup mungkin ya. Setelah itu kan akan ada pemberian makanan tambahan atau pengganti ASI ya, atau pendamping ASI istilahnya begitu. Yang itu kadang-kadang orang tua kan tidak begitu memperhatikan pokoknya apa yang ada, tapi gizinya tidak diperhatikan gitu, karena ASINya sudah sebenarnya mungkin berkurang, harusnya sudah ada tambahan makanan atau gizi itu diperoleh dari luar ASI kan begitu. Kemudian pada masa berikutnya kadang-kadang juga anak itu pokoknya yang penting mau makan gitu, tapi tidak peduli yang dimakan apa gitu kan. Itu kan ada juga yang mungkin, tapi ada juga ibu-ibu yang kreatif misalnya ketika anaknya nggak suka makan sayur, tapi sayurnya itu dibuat berbagai aneka ragam makanan yang anaknya suka gitu. Ada juga yang anak itu memang berbeda-beda ya, ada yang suka makan telur itu telur putihnya, kuningnya nggak suka gitu. Terus ada juga yang suka kuah, tapi ada juga yang nggak suka kuah gitu. Jadi itu mungkin dari sisi keluarga itu maksudnya kemampuan untuk begitu dan kemauan gitu ya, karena tidak mudah mungkin untuk memberikan anak itu makan. Dulu ada pernah kasus itu di Sragen kurang gizi itu karena
ini bukan karena tidak punya gitu ya, tetapi karena pola asuhnya itu. Kebetulan itu anaknya itu diasuh oleh neneknya karena ibunya itu TKW begitu. Jadi mungkin kalau nenek itu kan mungkin memberi makan pokoknya mau tidak makan juga nggak apa-apa kadang-kadang gitu, saking sayangnya mungkin ya malah yang penting nggak nangis kan. Iya, biasanya kayak gitu sih, Bu. Seperti itu gitu ya. Jadi itu salah satu dulu pernah muncul begitu. Makanya kemudian ada itu tadi program sadar gizi itu. Kemudian diminta juga kalau di program sadar gizi itu kan harus mengenali gitu. Jadi di situ ada menimbang gitu, menimbang berat badan. Gitu khususnya kan yang anak-anak balita biar ketahui pertumbuhannya gitu kan. Jadi istilahnya nanti keluarga itu bisa mengetahui ada masalah atau tidak dengan berat badan anggota keluarganya gitu. Terus kemudian ada juga terkait dengan tadi pola asuh terkait dengan kesehatan, misalnya cuci tangan dan seterusnya untuk menghindari penyakit infeksi gitu ya. Karena biasanya kalau balita yang kurang gizi itu juga rentan terhadap penyakit infeksi, khususnya kalau dulu itu batuk, pilek dan seterusnya gitu misalnya kayak gitu. Terus kemudian juga terkait tadi memberikan suplemen atau tambahan bagi anggota keluarga yang membutuhkan gitu. Jadi itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh keluarga gitu untuk istilahnya itu memenuhi kebutuhan gizi keluarganya, yang nanti diharapkan dari keluarga-keluarga ini yang sudah sadar gizi tadi istilahnya itu kemudian memunculkan masyarakat juga yang sadar gizi, kemudian sehingga program yang dari pemerintah itu juga bisa bermanfaat untuk penyelesaian masalah gizi begitu. Karena kadang-kadang kan juga jika suruh makan ikan juga nggak mau juga gitu. Jadi iya benar. Nah kalau untuk program yang keluarga sadar gizi ini bentuknya seperti apa sih, Bu? Maksudnya lebih ke sosialisasi seperti itu ya? Secara berkala seperti itu? Iya, sosialisasi gitu, sosialisasi dan juga ada seperti percontohan atau pembinaan pendampingan begitu. Berarti dari beberapa regional seperti itu, mungkin daerah desa. Karena ada beberapa keluarga yang jadi percontohan, kemudian menjadi seperti pelopor di desa itu, kemudian untuk mengajak keluarga-keluarga lainnya untuk itu ya menyebarkan ilmu yang sudah diberikan tadi seperti itu. Kemudian adakah program lain Ibu selain keluarga sadar gizi ini? Tapi sebenarnya udah kompleks juga sih ya. Kalau program lain ya ini misalnya kalau yang terkait dengan zat gizi mikro tadi, misalnya kayak zat besi itu tadi ada tambahan zat besi bagi ibu hamil itu yang biasanya dulu gratis gitu di puskesmas atau di posyandu kalau itu ya kadang-kadang itu. Kemudian ada juga ini tadi yang fortifikasi garam pada iodium pada garam gitu. Kemudian juga ada kalau di anak sekolah itu dulu ada namanya program itu PMTAS ya, pemberian makanan tambahan anak sekolah. Itu diberikan pada jam istirahat pertama sebanyak 250 kilokalori gitu. Karena biasanya anak-anak itu mungkin kalau yang tidak sarapan jam 9-10 gitu kan mungkin ngantuk gitu ya. Mungkin sudah habis energinya atau gula darahnya sudah habis jadi ngantuk gitu yang ke otak. Itulah itu ada program itu dulu gitu. Ya, tapi sekarang udah nggak ada ya, Bu ya? Mungkin masih ada tapi tidak segencar yang dulu. Kalau yang sekarang program yang paling utama saat ini sedang dilakukan itu adalah yang pengendalian stunting itu ya. Jadi penurunan stunting ya, mulai dari pendataan kemudian jadi upaya-upaya penyelesaiannya begitu. Karena memang di target tahun 2024 itu dari 24,4% itu turun menjadi 14% yang stunting gitu yang dari berapa Ibu? 24,4% pada saat ini. Itu diharapkan nanti tahun 2024 itu menjadi 14% balita yang stunting begitu. Kalau ini meliputi apa aja Bu? Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi ini? Ya seperti tadi bahwa kalau masalah gizi ini kan kalau stunting kan masalahnya merupakan masalah kronis gitu, dalam arti dia terjadi dalam jangka panjang sekitar 3.000 hari pertama hamil sampai lahir itu, sehingga upaya-upaya dikesanakan. Jadi bagaimana persiapan untuk kehamilan yang sehat kan begitu. Terus kemudian juga pengetahuan ibu hamil, pengetahuan keluarga dalam pemenuhan zat gizi. Kemudian nanti dari sisi ekonomi juga ada upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, misalnya gitu, program-program untuk peningkatan pendapatan rumah tangga. Kemudian juga penyediaan pangan yang cukup tadi dari sisi produksi dan seterusnya. Tapi mungkin kalau sekarang itu memang yang terlihat secara ini lebih kepada fokus lebih kepada penyiapan dari sisi
seperti tadi penyuluhan kepada ibu hamil untuk hamil sehat, kemudian penyuluhan makanan yang sehat seperti apa dan sebagainya gitu, dan mungkin tindakan-tindakan untuk meningkatkan keadaan gizi yang baik untuk anak-anak yang sudah menderita stunting itu kan begitu. Tapi dari keberjalanan waktu ini udah ada progresnya apa belum Bu ini? Kalau secara data saya masih belum melihat lagi karena memang yang tahun 2021 ini masih 24,4 begitu. Cuma ada memang upaya percepatan itu, bahkan dikeluarkan peraturan pemerintah juga nomor 21 tahun 2021 itu untuk percepatan penanganan stunting itu sendiri. Gitu. Ya. Baik. Iya, dan ini terkait dengan tadi kan yang berpengaruh itu adalah ketersediaan, akses, pemanfaatan ya Ibu ya. Nah, kalau terkait dengan pemanfaatan ini dari masyarakat itu udah bagus apa masih ada perlu yang diperhatikan seperti itu? Kalau terkait dengan pemanfaat pangan yang dimaksud ini kaitannya dengan ini, biasanya pangan yang sudah masuk di dalam tubuh itu apakah bisa termanfaatkan dengan baik oleh tubuh sehingga bermanfaat untuk memenuhi gizi gitu. Nah, yang menjadi masalah kaitannya dengan pemanfaatan pangan itu adalah kaitannya dengan kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya kondisi kesehatannya itu terganggu, biasanya juga pemanfaatan pangan itu terganggu. Makanya kalau di dalam sistem pangan dan gizi itu konsumsi gitu, status gizi, di situ ada bagian tersendiri yang namanya bagian kesehatan tadi, bagian sanitasi, kemudian akses ke sarana kesehatan dan sebagainya itu. Karena itu kalau misalnya orang yang sakit juga akan terganggu penyerapannya. Misalnya kalau ada misalnya kayak diare, kalau apa yang dimakan kan keluar sebagaimana yang dimakan bisa jadi gitu. Karena belum tercerna dengan baik sehingga nanti tidak optimal dalam penyerapannya gitu. Nah, itu kalau pemanfaatan itu seperti itu masalahnya gitu. Tapi kalau yang pernah saya baca itu dan juga saya lihat di Jawa Tengah misalnya terkait dengan indeks ketahanan pangan, kalau pemanfaatan itu masih nomor 2 di bawah ketersediaan, kemudian pemanfaat yang paling rendah nilainya itu adalah akses gitu. Meskipun Jawa Tengah ini kalau secara ketahanan pangan itu secara nasional masih terkategori termasuk 4 baik gitu, yang baik dari provinsi yang ada. Gitu tahun 2019 itu. Gitu. Termasuk kategori baik. Tapi kalau di lingkup di Asia Tenggara ini seperti apa Bu? Kalau di Asia Tenggara jadi kalau kita bicara tentang kualitas sumber daya manusia memang ada kalau ukuran keberhasilan pembangunan manusia itu istilahnya dengan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini terbentuk oleh 3 indikator gitu. Yang pertama itu adalah pendapatan per kapita atau per orang real gitu, yang itu menggambarkan kondisi ekonomi terus kemudian nanti ada namanya angka melek huruf itu yang menggambarkan tentang pendidikan, kemudian angka harapan hidup itu yang menggambarkan tentang kesehatan gitu. Nah ini dari 3 indikator ini kita kalau sudah jadi indeks pembangunan manusia itu nilainya sekitar 72,29 kategori sedang itu gitu. Sedang. Dan kalau dilihat rankingnya gitu, tadi tanyakan ranking ya. Jadi kalau di dunia kita itu nomor 107 dari 189 negara. Kalau di ASEAN kita nomor 5, ada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam begitu. Padahal kan Indonesia ini kan juga bisa dibilang kaya gitu ya Ibu dari sumber dayanya. Tapi ketika dilihat lagi memang masalahnya ya itu tadi kompleks seperti itu. Apalagi terutama aksesnya yang ini perlu sekali untuk diperhatikan juga ya Ibu ya. Apalagi karena tadi untuk produksi ketersediaan kan sudah bagus ya. Sudah bagus, sudah cukup. Tinggal nanti untuk aksesnya itu sendiri. Jadi memeratakan ya istilahnya menjadikan semua orang itu bisa memenuhi kebutuhannya gitu kan, baik tadi dengan akses fisik maupun akses ekonomi. Gitu. Ya betul. Nah ini mungkin Ibu ada ingin yang disampaikan lagi atau yang ingin ditekankan lagi kepada pendengar ini, monggo. Kalau terkait dengan gizi dan kualitas sumber daya manusia memang satu hal yang penting gitu, bahkan ada istilah itu kalau sumber daya manusianya bagus itu
bisa mengelola ya sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga nanti timbul kesejahteraan. Begitu, maka upaya perbaikan gizi ini merupakan investasi yang besar gitu, yang bermanfaat besar untuk masa depan gitu. Dan sekali lagi bahwa penyelesaian masalah gizi itu bukan hanya terkait dengan menurunnya angka-angka dan dari orang yang menderita gizi, tetapi adalah bahwa karena masalahnya itu kompleks dari hulu sampai hilir, maka penyelesaiannya juga harus dari hulu sampai hilir, dan koordinasi, kemudian juga sinergitas dari berbagai stakeholder untuk mewujudkan gizi yang baik yang berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia itu perlu dikuatkan. Dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat juga harus turut serta berperan gitu, dengan cara ya meningkatkan kesadaran terhadap gizi tadi, baik itu terkait dengan apa kepentingannya, kemudian bagaimana cara meningkatkannya, begitu. Kemudian juga bagaimana berperan serta dalam menyukseskan program-program yang memang ditujukan untuk peningkatan status gizi gitu ya. Jadi karena seringkali program itu berhenti pada saat sudah selesai, tapi keberlanjutannya itu tidak dilanjutkan oleh keluarga-keluarga yang ada, ya nanti bisa jadi masalahnya balik lagi gitu. Sehingga yang penting itu juga adanya perubahan pemikiran atau kesadaran tadi ya istilahnya, makanya programnya namanya keluarga sadar gizi gitu. Diharapkan tidak hanya sesaat, kalau menjadi kesadaran kan bisa lebih panjang gitu, karena dia akan menyertai dalam kehidupannya itu, karena memang ini penting, ini adalah hal yang harus saya lakukan misalnya kayak gitu ya. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Wiwit atas ilmunya yang luar biasa, Masya Allah. Sama-sama. Jadi lebih sadar gitu ya. Baik, dan sampai di sini Ibu perbincangan kita. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat tentunya. Dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Nutrisi Keluarga bersama dengan Ibu Wiwit ya, yang sudah membahas tentang gizi dan pengaruhnya terhadap kualitas sumber daya manusia yang sangat kompleks begitu ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang juga sudah menyimak di live streaming YouTube dan Facebook di 102,2 Persada FM. Baik, saya Fiana Syafah pamit undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.